Halo Sobat PPATK, selamat bergabung di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan bersama saya M. Natsir Konga dan narasumber terbaik. Kita dan kalian semua harus tahu agar terhindar dari tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Jumatan hanya di channel PPATK Indonesia. Kira-kira Pak Sofyan, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bisa mendata tanah, rumah maupun apartemen yang ada ini, Pak? Kalau tanah itu mereka jual wajib ada sertifikat, ya. Tapi masih juga banyak praktek penjualan di bawah tangan, ya. Nah, sekarang alhamdulillah ada undang-undang teks amnesti. Dengan teks amnesti itu selama ini tanah-tanah yang di aset-aset yang di bawah tangan banyak yang sudah tampil ditaruh di atas meja, ketahuan. Karena orang ingin mendapatkan manfaat daripada pengurangan pajak dari teks amnesti. Tetapi unfortunately menurut saya belum semua. Karena kemarin waktu teks amnesti banyak orang yang masih ragu-ragu, benar nggak ini, benar nggak, gitu ya. Sehingga banyak orang juga yang ternyata tidak ikut teks amnesti. Tapi setelah teks amnesti berjalan, baru mereka tahu, ya ampun itu benar ternyata. Waktu itu bayarnya cuma 2%, ya kan? Kalau orang punya uang atau rumah atau bangunan atau properti harga 100 miliar, ya atas nama orang lain, ya dengan bayar 2% menjadi declare atas nama dia. Tapi waktu itu karena ragu-ragu mereka tidak mau ikut, ya sehingga sekarang kelihatannya banyak orang mempersoalkan dan mengatakan teks amnesti lagi dong, gitu ya. Mungkin dia ragu karena itu atas namanya, karena itu hasil kejahatan kali Pak Sofyan. Bisa jadi hasil kejahatan, tapi kan teks amnesti kan tidak mempersoalkan sumbernya. Yang penting Pak Nasir atas nama seseorang daftarkan, ya kan? Tidak oleh teks amnesti tidak dipersoalkan apakah hasil kejahatan atau tidak. Yang penting bayar pajak sesuai dengan ini. Tapi kalau ada masalah nanti urusan kedua. Jadi teks amnesti ingin memperbaiki sistem pendaftaran perpajakan begitu. Nah, tapi saya pikir kalau ada teks amnesti lagi, orang akan ikut kali ini. Karena sekarang banyak uang yang di bawah bantal, ya kan? Banyak aset-aset yang masih di atas nama orang lain, yang mereka mulai khawatir sekarang. Karena kalau mengalihkan, memformalkan, mensertifikatkan, akan dipersoalkan, ya kan, oleh kantor pajak misalnya. Oleh sebab itu teks amnesti ini saya pikir akan memberikan kesempatan kedua untuk semua orang, ya, yang belum mendaftarkan, mudah-mudahan mereka akan mendaftarkan. Dan untuk diketahui banyak sekali sebenarnya bukan karena hasil kejahatan, tetapi karena ignoran aja, ya ignoran. Atau misalnya orang asing di Bali itu beli tanah atas nama orang Bali, orang lokal, gitu kan, karena menghindari aturan orang asing tidak boleh memiliki tanah, gitu ya. Nah, jadi banyak alasan walaupun mungkin ada 1, 2, 3, 4 yang tidak mau ikut teks amnesti atau tidak mau transparan karena berasal dari hasil kejahatan, narkoba dan lain-lain. Kapan kira-kira Pak Sofyan teks amnesti amnesti di pertahanan tadi diberlakukan, Pak? Ya itu kami tidak bisa membuat amnesti di pertanahan karena amnesti itu adalah kebijakan perpajakan. Kalau kemudian seperti yang lalu Pak Nasir punya tanah atas nama ABC, kemudian membayar pajak, mengatakan dan minta statement dari ABC bahwa aset itu atau tanah itu atas milik Pak Nasir. Sampaikan bukti pajak, teks amnesti, kemudian datang ke BPN, BPN akan mengubah tanah yang ABC tadi atas nama Nasir Konga. Itu implikasi dari kebijakan teks amnesti. Ya, Pak Sofyan. Kalau dalam setahun 2 tahun ini pendataan itu memungkinkan nggak, Pak?
bisa terrealisasi, Pak? Kita mencoba semua tanah kita daftarkan tahun 2024 targetnya. Kita 2024, Pak. Iya, kita targetnya ya 2025. Tapi kelihatannya dari melihat bahwa dulu kan kita duga tanah di Indonesia sekitar 120 juta bidang. Ternyata itu data lama, data baru mungkin angkanya sudah lebih. Karena apa? Tadi misalnya tanah keluarga Panasir, satu bidang mungkin 5 hektar, ya kan, di kampung sana di Palembang. Terus kemudian almarhum orang tua meninggal dunia misalnya, ya kan, anaknya 4, yang 4 hektar tadi satu bidang dipecah jadi 4. Kalau dipecah jadi 4, ya kan, atau mungkin yang sebagian dihibahkan, diwakafkan, jadi menjadi 5 bidang. Jadi angka yang sebenarnya terus berkembang. Oleh sebab itu Pak Nasir, pendaftaran tanah ini akan takes time, tapi kita akan fokuskan dulu di Jawa, di kota-kota besar, di daerah kegiatan ekonomi yang bergerak cepat, kita akan fokuskan dan prioritaskan. Mudah-mudahan tahun 2025 tanah-tanah yang punya nilai ekonomi tinggi, ya, yang potensi sengketa dan lain-lain itu sudah kita daftarkan. Tapi tentang apartemen itu tadi juga sama seperti itu. Kalau orang menjual apartemen dan kemudian ingin mendapatkan sertifikat apartemen, ya, hak milik strata title itu akan kita sertifikatkan. Jadi ada kecuali mandatory, ini sekarang belum mandatory, ya kan? Sertifikat tanah belum mandatory dan sertifikat apartemen juga rasanya belum mandatory gitu loh. Pendataan ini terganggu nggak Pak Sofyan? Karena single identity number tadi kan belum berjalan optimal, Pak, ya? Ya, ID kita sudah apa namanya sudah ada, ya kan. Tetapi yang jadi masalah adalah memang teks itu. Kalau teks mengejar, ya kan, ada tanah atas nama si A. Tapi kemudian ini memang harus dengan apa namanya nomor ID pajak dan apa namanya nomor pajak. Dan nomor KTP ini yang harusnya lebih ini. Kalau ternyata diketahui bahwa ada seseorang punya tanah luas tapi pajaknya nggak benar, bisa dikejar dari sana, begitu loh. Tapi saya pikir Pak Nasir, walaupun mungkin belum semua terdaftar, negeri ini makin hari makin baik, ya. Harus optimis kita, Pak, ya? Iya, ada itu bukan optimis, memang kenyataan seperti itu. Iya, kalau itu, ya. Zaman Orde Baru misalnya, orang korupsi aja. Taruh uang aja di mana-mana, nggak ada masalah. Taruh di bank pun nggak ada masalah. Sekarang nggak bisa lagi. Kalau taruh uang di bank akan ditanya karena prinsip know your customer. Kalau mencakup uang tertentu ditanya underlying transaction-nya, ya kan? Jadi memang akhirnya barangkali, ini. Jadi sekarang masih ada korupsi, tapi makin sulit menyimpan. Nanti kalau semua aset sudah terdaftar, ini juga ada kesempatan yang baik untuk mencegah korupsi. Maka kita promosikan dengan KPK misalnya bagaimana pendaftaran tanah aset-aset pemerintah dan lain-lain itu dipercepat. Dengan demikian, maka aset-aset pemerintah dan lain-lain itu akan lebih jelas. Ya. Kemudian bagi pejabat pemerintah dengan ada LHKPN, seluruh asetnya wajib didaftarkan di sana. Ya. Nah ini juga ada sebuah kemajuan yang luar biasa. Kemudian PPATK, ya, PPATK saya tahu kalau orang melanggar, misalnya kita melakukan investigasi ada dugaan korupsi, dugaan pelanggaran, dugaan mafia tanah, kita akan minta jasa PPATK, akan ketahuan tentang bagaimana arus uang yang terjadi. Ini adalah bagian dari governance menuju Indonesia yang lebih baik, Indonesia modern. Tapi kalau kita lihat pengalaman berbagai negara, kalau dulu waktunya lama sekali. Amerika baru tertib kapan? Ya kan? Setelah sekitar 200 tahun lebih merdeka, baru tertib ini. Anda ingat cerita Al Capone, bagaimana mafia tidak bisa diperangin sampai sekian lama, baru Al Capone memerangi lewat kantor pajak, gitu ya. Nah, kemudian saya ingat saya di Amerika tahun 80, tahun 90 masih ada The Last Godfather New York, John Gotti namanya, ditangkap oleh FBI tahun 90. Jadi bayangkan,
Baru sekarang ini undang-undang transparansi, kemudian lalu lintas moneter, FATF yang Anda sebutkan tadi, itu baru sekarang. Dan ini adalah merupakan rule baru yang diikuti oleh seluruh dunia. Dulu di Singapura, orang taruh uangnya di Singapura, nggak usah khawatir, dilindungin. Ya kan? Sekarang kita sudah ada perjanjian tukar-menukar informasi. Singapura juga sudah ketat sekali sekarang, gitu ya. Nah, jadi oleh sebab itu saya pikir dunia ini menuju ke arah lebih transparan, dan itu adalah sehingga pada akhirnya nanti orang akan mendapatkan uang adalah dari hasil added value yang dia create. Aktivitas ekonomi yang dia create, mendapatkan keuntungan dan mendapatkan uang, bukan dengan easy money karena korupsi atau uang narkoba atau yang lain-lain. Nah, terkait tadi dengan mafia tanah tadi, Pak, ke PPATK juga banyak sekali laporan yang disampaikan oleh masyarakat, baik dia sebagai korban ataupun juga meminta bantuan ya. Nah, ini Kementerian ATR BPN seperti apa, Pak, untuk menekan ya lajunya permainan yang dilakukan oleh mafia tanah ini, Pak? Kita yang pertama itu salah satu program kita yang sangat sistematik memerangi mafia tanah. Ya, mafia tanah ini kita perbaiki internal, perbaiki governance kita, orang-orang BPN. Karena selama ini banyak juga orang BPN bagian dari mafia tanah. Kalau ketemu saya pecat, ya kan? Saya pecat dengan tidak hormat. Saya copot Kanwil Jakarta itu, saya copot. Kanwilnya itu ikut memfasilitasi gitu loh. Yang kemudian mafia tanah bisa bergerak. Bayangkan tingkat Kanwil, saya copot, ya kan? Ya, kalau ada urusan pidana kita pidanakan atau biarkan aja nanti ini supaya menciptakan efek jerak. Kemudian pendekatan penjatuhan disiplin anak-anak di BPN juga banyak kami lakukan, menurun pangkat, memindahkan ke tempat yang lain, non-job dan lain-lain dalam rangka memperbaiki governance. Kemudian juga kita perbaiki regulasi karena banyak juga praktek-praktek mafia tanah terjadi karena regulasi yang tidak cukup jelas. Ada girik tentang tanah itu sejak tahun 90 sudah tidak diakui lagi oleh Pak Mar'i Muhammad waktu beliau Dirjen Pajak. Tapi girik itu masih berlaku dan masih dianggap sebagai alat bukti. Sekarang kita mengatakan girik bukan alat bukti, tapi girik adalah indikasi atau petunjuk. Ya, Eigendom itu barang mati, itu udah hak zaman Belanda. Tahun 80 sudah dimatikan oleh pemerintah. Tapi sekarang bergentayangan kembali. Kita coba masukkan kembali dalam undang-undang yang seperti itu tidak berlaku lagi, gitu ya. Kemudian kita perangin mafia tanah. Kalau ada yang lapor, ya ada terjadi praktek mafia tanah seperti keluarga Pak Dino Patijalal kemarin, ya kan, kasus PT Salve di Jakarta Timur, kita batalkan sertifikatnya, kita kriminalkan. Tentu kami tidak bisa menangkap, tapi kami bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Dan menyangkut tentang bagaimana membantu PPATK, maka kita itu kerjasama dengan PPATK untuk membuat PPAT. Nah ini antara PPAT dan PPATK tinggal satu aja hurufnya. Bedanya, Pak. Banyak orang yang mengira PPATK itu pembuat akte tanah kuburan, Pak Sofyan. Ya. Jadi PPAT yang tanpa K itu adalah pejabat pembuat akte tanah. Semua transaksi tanah yang melewati BPN wajib dibikin sertifikat. Dan prosesnya sertifikat itu dibantu oleh PPAT. Ya. Walaupun BPN orang boleh datang langsung ke BPN, ya kan? Di daerah-daerah itu kepala kantor BPN masih juga ada yang bertindak sebagai pejabat pembuat akte tanah atau lurah atau kepala camat misalnya. Tapi pada umumnya mayoritas dibuat oleh PPATK. Nah, kita ikut tanda tangan antara BPN dengan PPATK untuk mewajibkan PPATK melaporkan kalau ada transaksi yang mencurigakan. Jadi prinsip know your customer, ya. Kalau istilah PPATK apa itu? Prinsip pengenalan nasabah. Prinsip mengenal nasabah. Prinsip mengenal nasabah, singkatnya itu PPMJ apa?
PMPJ, Hah? prinsip PMPJ, BMPJ, ya, prinsip mengenali pengguna jasa pengguna jasa. atau know your customer. Ya. Ini harus kita enforce karena banyak orang yang mencuci uangnya lewat tanah, itu loh, ya. Nah, ini memang kita harus kerjasama juga dengan kantor Dirjen Pajak karena banyak juga orang memanipulasi harga tanah. Harga tanah 10 miliar, dia tulis 5 miliar. Ya kan? Yang dengan untuk apa? Untuk menghindari pajak misalnya, ya kan? Jadi oleh sebab itu ini ada bagian dari apa yang harus kita perbaiki. Nah, MOU ini harus segera kita teken, ya, supaya nanti kita akan memaksa PPAT untuk comply, sehingga kalau ada transaksi yang mencurigakan, itu wajib dia melapor kepada PPATK, sehingga PPATK ada profil itu dalam rangka kita memerangi dana-dana kejahatan yang dicuci lewat tanah. Iya, sejak tahun PP nomor 43 Pak, tahun 2015 itu sampai saat ini belum ada laporan transaksi keuangan mencurigakan yang disampaikan oleh PPAT. Maka kita mungkin ada pendekatan khusus nih nanti Pak. Kita percepat itu, kemudian kita lihat ya apakah ada undang-undang yang memaksa mereka. Kalau maksa kita wajibkan supaya berdasarkan undang-undang tersebut mereka wajib, ya kan? Sekarang mungkin masih volunteer, tapi begitu MOU itu sudah ada dan kemudian kami akan menjadikan itu salah satu KPI-nya, PPAT, ya, sehingga membantu PPAT yang ada K-nya. Saya sudah lama ini bicara termasuk dengan almarhum Pak Ki Agus Badarudin. Beliau meninggalkan kita lebih cepat gitu ya. Nah, jadi waktu itu kita sudah ini, tetapi kemudian karena masing-masing sibuk barangkali sehingga belum terlaksana. Mudah-mudahan kita percepat Pak Nasir. Siap Pak Sofyan. Nah, terakhir ini Pak Sofyan, kita kan sedang membuat National Risk Assessment terkait dengan tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pulverisasi ya. Nah, ini perlu dukungan juga dari Kementerian ATR BPN agar National Risk Assessment ini bisa berjalan, dan ini juga salah satu Pak penilaian yang akan dilihat oleh Financial Action Task Force on Money Laundering sejauh mana implementasi yang kita lakukan. Nah, lewat dari MOU tadi, kami kira itu akan bisa berjalan nanti rekomendasi nomor 1 yang dikeluarkan FATF dan peta risiko yang sedang kita susun nanti juga bisa berjalan baik. Mohon dukungannya Pak Sofyan. Tentu. Pokoknya apa saja yang dalam rangka membuat negeri ini menjadi lebih baik, ya, menuju platform menyiapkan governance, menyiapkan platform Indonesia menjadi negara yang lebih modern, yang lebih accountable, saya selalu siap untuk di depan atau mendukung. Oleh sebab itu tentang assessment tadi itu ayo kita percepat. Kalau misalnya nanti lambat, bukan kita tidak mau, tetapi barangkali karena pekerjaan luar biasa banyak. Ya, kemarin misalnya MOU ini belum bisa diteken barangkali karena beberapa bulan ini kami habis absorb waktu kami untuk PP pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja yang banyak. Kemudian peraturan menteri itu rapatnya itu dari pagi sampai malam itu ya untuk kita menyusun berbagai peraturan turunan daripada Undang-Undang Cipta Kerja. Alhamdulillah sekarang sudah bisa bernafas sedikit, dan yang lead itu adalah Biro Hukum dan Sekretariat Jenderal, di mana MOU ini juga harus di-lead oleh Sekretariat Jenderal dan Biro Hukum begitu. Iya, Pak. Terima kasih Pak Sofyan bincang-bincangnya dengan Sobat PPATK. Kami berharap Pak Sofyan terus mendukung keberadaan PPATK dan bekerja sama sehingga rejim anti pencucian uang bisa berjalan secara optimal. Sobat PPATK, jumpa lagi kita di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan. Kalau bersih, kenapa harus risih?